Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi والأئمة الماضين والمشايخ المتقدمين والشهداء والصالحين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم فقهنا وفقه أولادنا وطلابنا جميعا في دينك يا الله. Jamaah Masjid Al-Hidayah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada subuh hari ini kita kembali dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah dan juga dimudahkan dalam rangka berkumpul lagi dalam majelis ilmu, karena ini penting. Kalau tubuh itu butuh makanan, hati kita juga butuh siraman, masa siraman rohani, jadi ilmu. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu bihi thariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan yaltamisu fihi ilman, yang mencari ilmu, maka sahalallahu bi thariqan ilal jannah. Allah akan memudahkan jalan menuju surga Allah. Karena untuk mengenal Allah, untuk bagaimana beribadah kepada Allah butuh ilmu. Ya, jadi ilmu itu sangat penting. Insyaallah pada hari ini kita akan lanjutkan dalam kajian tafsir Mirah Labid li Kasyfi Ma'na Al-Qur'anil Majid yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Ini ulama Masjidil Haram abad ke-19. Ini ulama yang diteliti oleh Senok Horjoni. Jadi guru-gurunya ulama-ulama Nusantara. Jadi misal gurunya Syekh Hasyim Asy'ari, Syekh Ahmad Dahlan dan lainnya. Sebelumnya kita telah mengkaji tentang surat Al-Fajr 1 sampai 8 atau 9. Wal fajr walayalin asyr, ya. Jadi keutamaan waktu fajar. Jadi al-fajr, Allah bersumpah dengan waktu fajar karena disinilah sebagaimana dijelaskan yang kita kaji pada sebelumnya, lihusuli intisyarin nasi wasairil hawayanat bihi fi talabir rizki. Jadi waktu budale, ya, waktu keluarnya manusia dan seluruh hewan-hewan untuk mencari rizki. Ini waktu budal, ya, awal budal. Nah, ini juga diibaratkan sebagaimana manusia nanti bangkit dari kuburnya. Jadi orang tidur itu kan mati, tapi mati kecil. Nah, kemudian bangkit di waktu subuh, bangun. Nah, nanti kita juga kan mati, tapi mati besar. Jadi setelah ruh kita meninggalkan jasad kita mati. Tapi nanti juga akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari kebangkitan, yaumul ba'tsi.
Jadi kalau kita tidur mati kemudian bangkit bisa, nah, nanti kita mati kemudian bangkit, itu tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kun fayakun. Nah, untuk mempersiapkan itu seperti yang kita kaji sebelumnya, Allah sudah memperlihatkan kekuasaannya ya. Wasyaf'i wal watr wal laili hal fi dzalika qasamul lidhi hijr inna rabbakal alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Jadi Allah memperlihatkan kita agar melihat kaum 'Ad, kaumnya Nabi Hud. Iramadzatil imad allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Ini yang sudah kita kaji, bahwa kaumnya Nabi Hud ini atau kaum 'Ad, kaum yang sangat besar ya, yang memiliki dan membangun sebuah istana, dan istananya ini besar sekali, yang terdiri beberapa beratusan rumah yang ada di Eden ya. Ini terbuat dari emas dan mutiara yang dibangun selama 300 tahun. Ini kesimpulannya ya, yang udah kita bahas. Ternyata apa yang dibangun, diusahakan dan dibanggakan karena merasa sebagai penguasa terkaya dan juga terbesar, terhebat. Ini 300 tahun bangun istana, nggak main-main. Dan istana itu dibangun dari emas. Ternyata sebelum mereka pindahan, Allah Subhanahu wa taala kirim ya, azab dalam satu malam dan seketika mereka mati semua. Itu kaum 'Ad. Nah, kita lanjutkan. Wa samudal ladzi najabu sakhra bilwad. Jadi sebelumnya kan Allah katakan alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Atau sebelumnya hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Apakah yang demikian itu qasamul lidhi hijr ya. Jadi tanda untuk orang yang memiliki akal. Coba lihat kaum 'Ad, seperti yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan sampai alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Mereka hidup, mereka pernah hidup ya, tetapi kemudian menyombongkan diri, Allah Subhanahu wa taala timpakan azab. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyuruh kita wa tsamudal ladzina jabu sakhra bil wadi. Wa tsamuda dan eng kaum Samud. Kaifa ahlakallahu qaumas sholih. Jadi bagaimana Allah Subhanahu wa taala membinasakan kaumnya Nabi Shalih. Wa Tsamud qabila masyhurah sumiyat bismi jaddihim Tsamud akhi Juddais. Jadi Tsamud ini juga keturunan Nabi Nuh. Jadi Tsamud itu saudaranya Juddais, wa huma ibna Amir bin Iram bin Sam. Jadi anak dari Amir bin Iram. Jadi setelah 'Ad berarti ya. Bin Sam bin Nuh. Nabi Nuh itu bapak kedua manusia. Karena ketika Nabi Nuh diuji dengan banjir dunia, jadi bukan hanya banjir bandang satu kota, satu desa itu, tapi ini banjir dunia yang menenggelamkan dunia. Nabi Nuh. Hingga yang selamat itu adalah orang-orang yang bersama Nabi Nuh dengan kapalnya. Itu yang selamat. Wa kanu yaskununa al-hajar bainal Hijaz wa Tabuk ya'buduna asnam ka'ad. Dari dakwah Nabi Nuh, Nabi Saleh, tapi hanya sedikit sekali yang beriman. Bahkan mereka memilih menyembah berhala. Ini kaum Nabi.
alladzina jabu sohra bil wad. Nah, Samud ini juga memiliki orang-orang yang besar. Jadi gunung-gunung, dikatakan kayak Gunung Kidul atau Merapi, itu dijadikan sebagai rumah mereka. Jadi gunung itu dipahat. Ini bisa disaksikan di Jordania, itu masih ada ya, daerah Petra. Ini ada gunung-gunung yang kayak rumah. Ini seperti itu Nabi Samud, kaum Nabi Soleh atau Samud menjadikan gunung-gunung itu rumah. Kalau sekarang rumah itu di atas gunung, gitu, di Patok misal, ya, di Merapi, di Pakem dan atasnya misal. Tapi ini gunung dipahat, dijadikan rumah, yang menunjukkan mereka itu adalah orang-orang yang kuat. Alladzina qabu sakhral jibal fattakhadhu fiha buyutan biwadil qura. Jadi gunung-gunung dipahat untuk dijadikan rumah. Bahkan menariknya disampaikan di sini, hum awwalu man nahata al-jibal wasuhura warrukham wa banau alfan wa sab'ami'atin Madinah. Jadi mereka itu termasuk orang pertama yang memahat. Nah, mungkin seni pahatan pertama ini mereka ya, kaum Samud. Kalau sekarang kan ya, kalau di Indonesia misal Jepara terkenal seni pahatnya, ukirannya. Dan mereka mampu membangun 1.700 kota, ya. Kulluha minal hijarah. Jadi 1.700 kota ini dibangun dengan batu. Seperti mungkin kita lihat tebing Breksi, ini dipahat semua, dipahat. Nah, kaum Samud mungkin seperti itu. Jadi gampangannya seperti ini. Ya, tebing Breksi kan pahatan-pahatan. Tetapi karena mereka durhaka kepada Allah, tidak beriman kepada Allah, mereka pun tidak tersisa. Jadi kaum Ad, kaum Samud ini disebut dengan Arab Baidah. Jadi Arab yang musnah, gitu. Jadi kaum Arab yang sudah tidak ada lagi. Jadi nggak ada keturunannya. Nah, itu Arab Baidah. Jadi Arab yang sudah musnah, itu dalam klasifikasi umat atau manusia Arab. Wa fir'auna dzil autad. Nah, kita juga disuruh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat wa fir'auna dzil autad. Jadi dan Fir'aun, lihatlah Fir'aun dzil autad. Summiya bidzalika li'annahu kana yu'adzibun nasa wa yashudduhum bi arba'ati autad matruhina 'alal ardi ila ayyamutu. Ya, autad itu apa? Wa fir'auna lan ing fir'auni dzil autad, kang duwe autad. Autad itu apa? Ya. Li'annahu kana yu'adzibun nas. Jadi Fir'aun itu suka menyiksa orang. Wa yashudduhum bi arba'ati autad, dan ngikat dengan 7 autad. Jadi rantai atau tali atau kayu atau watat, pasak. Matruhina 'alal ardi ila ayyamutu. Jadi mereka itu dipasak gitu ya. Di orang-orang itu disiksa dengan cara dipasak di bumi, jadi ditelantangan gitu. Jadi kaki tangannya dipasak sampai mereka meninggal. Itu penyiksaan. Jadi memang orang-orang dulu itu kalau nyiksa sadis-sadis. Jadi orang sekarang itu nggak terlalu sadis. Ya mungkin ada sadisnya, tapi orang dulu itu sadis-sadis, mengerikan.
Atau juga wakila likasrati junudihi wa khiyamihim allati yansabunaha fi manazilihim. Atau juga diartikan bahwa Fir'aun ini termasuk raja yang memiliki banyak pasukan, hingga memiliki banyak kemah. Kemah kan ada pasaknya, watatnya itu. Wal jibala autada dalam Al-Qur'an ya, surah An-Naba autada ya. Dan gunung-gunung sebagai pasak bumi itu. Ini dijelaskan dalam surat An-Naba nanti ya. Jadi ini Fir'aun ya, yang dulunya termasuk kaumnya Nabi Musa. Dan menariknya itu Nabi Musa dilahirkan ibunya ketika ada fitnah Fir'aun. Fir'aun bermimpi dia melihat seseorang laki-laki yang akan membunuhnya, yang akan membinasakannya. Maka setelah ditakbir mimpinya oleh para tukang ahli tafsir mimpi, akhirnya Fir'aun kemudian memerintahkan setiap bayi yang laki-laki yang lahir tahun ini bunuh ya. Jadi masanya Fir'aun. Nah, saat itu kebetulan yang lahir itu Nabi Musa. Yang lahir itu adalah Nabi Musa. Maka ibunya itu langsung sedih ini. Tapi kemudian mendapatkan ilham, anik difihi fit tabu fa'alqihi fil yammi. Jadi taruh di tabut peti, terus lemparkanlah ke sungai Nil. Ibunya dapat ilham itu dilempar sungai Nil, diikuti oleh saudarinya. Ternyata sampailah di istana Fir'aun. Jadi ketika itu istrinya Fir'aun dan dayang-dayangnya atau pembantu-pembantunya sedang mandi di Nil. Diangkat, dibuka ternyata anak. Nah, seketika dibuka langsung senang. Jadi ketika dibuka langsung senang. Dan Fir'aun pun ya tidak bisa mengelak. Ya, suami itu biasanya nurut istri kan. Ij'al qurratan li walak ya. Jadi semoga dia menjadi qurratan li walak. Jadi sebagai penyejuk mata kita, karena enggak punya anak Fir'aun. Maka diasuh, dicarikan ibu-ibu susuan. Tidak ada yang mau. Jadi setiap disusui menangis. Ketika ibunya tahu lewat saudarinya, ibunya yang menyusui. Jadi menyusui anaknya sendiri tapi dibayar oleh raja. Karena nggak tahu ini kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ya, diasuh sampai besar, kemudian ada peristiwa ya, dia Nabi Musa itu berkelahi atau mendamaikan orang, sekali pukulan malah meninggal, akhirnya dia kabur. Tapi kemudian ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi, ya, dia diminta untuk berdakwah kepada Fir'aun. Nah, Fir'aun enggak mau, tetap ana rabbukumul a'la, aku ini adalah Tuhanmu yang paling tinggi, kata Fir'aun, ya. Nah, maka tetap didakwai tidak mau, akhirnya orang-orang yang beriman, Bani Israel yang beriman kepada Nabi Musa disiksa oleh Fir'aun. Maka Nabi Musa pun ya, kemudian melarikan diri ya, dan dikejar Fir'aun sampailah di Laut Merah. Di Laut Merah ini ada, dan Allah Subhanahu wa taala memerintah Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke laut dan terbelah. Nah, ini kemudian disusul oleh Fir'aun. Ketika di tengah laut Nabi Musa sudah sampai di daratan, Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika ditenggelamkan baru mengatakan amantu bi rabbi Musa wa Harun. Aku beriman pada Nabi Musa dan Harun. Tetapi inilah, jadi
la yaqbalullahu taubata 'abdin malam yughorgir. Jadi Allah itu senantiasa menerima taubatnya hamba selama belum yughorgir. Yughorgir itu ini sakarat maksudnya. Jadi keluarnya ruh dari jasad manusia. Biasanya kalau orang-orang sekarat kan gitu ya. Ada suara gitu. Ini yughorgir. Jadi selama belum sakarat Allah masih taubat terimanya. Kalau udah sekarat kayak Fir'aun baru tobat, nah ini tidak diterima. Ya. Jadi kita disuruh melihat ini, Fir'aun ini berkuasa, sombong. Tidak hanya sombong, tidak mau beriman dan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Coba ana rabbukumul a'la. Fir'aun memang di antara keistimewaannya itu nggak pernah sakit, makanya sombong dan berkuasa. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala musnahkan, tenggelamkan dia di dalam lautan dan jasadnya masih utuh. Memang ini adalah untuk menjadi tanda dan peringatan atau pelajaran bagi orang-orang sesudahnya. Jadi jasad Fir'aun yang hidup pada masa Nabi Musa itu masih utuh. Fir'aun hakikatnya itu ya kayak istilah raja atau sultan di Jogja gitu ya, sultan. Jadi ada sultan 1, 2, 3 kan. Nah ini Fir'aun sama ya. Fasabba alaihim rabbuka sawta adzabin ya. Maka sabba ay fa anzalallahu inzalan syadidan akbat tughyanihim wa fasadihim ala kulli ta'ifatin min ulaika tawaif juz'u adzabin fa ahlaka adan birrih. Jadi Allah kemudian menurunkan azab yang sangat pedih lantaran dosa mereka yang melampaui batas dan juga kerusakan yang mereka timbulkan ya, ditimpakan hanya sebagian adabnya. Masya Allah. Ditimpakan Allah hanya sebagian adab. Fa'ahlaka 'adan birri. Allah Subhanahu wa taala membinasakan kaum 'Ad dengan angin. Di angin bertiup tapi kemudian mereka mati ya, tergeletak. Wa Samuda bisayhah ya. Mengadab kaum Samud dengan teriakan yang kenceng ya, kayak misal geluduk tapi buanter yang bisa mematikan seseorang. Wa Fir'auna bil gharq, dan Fir'aun dengan tenggelam di lautan. Ini dimudah Allah Subhanahu wa taala untuk membalikan keadaan dari yang mereka nikmati menjadi kesengsaraan. Itu mudah bagi Allah. Inna rabbaka ila ma'adda lahum fil akhirah kasawt. Itu baru adab di dunia. Belum Allah Subhanahu wa taala sediakan adab bagi mereka di akhirat. Naudzubillah. Dunia itu kan singkat. Adabnya singkat tapi ya menyakitkan. Belum lagi kalau adab di akhirat. Ini. Inna rabbaka labil mirsad. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu. Fa amma adapun mongko adapun al insanu manusia idza mabtalahu nalikane idam tahanahu rabbuhu nalikane diuji oleh Tuhannya. Idza mabtalahu rabbuhu. Jadi ketika diuji oleh Tuhannya bin ni'mah, dengan nikmat, fa akramahu wa na'amahu, diberi kemuliaan bil mali wal jahi wal walad, dengan harta, dengan pangkat, jabatan, dan juga dengan anak. Wa na'amahu ay wasa'alaihi ma'isyatahu, diberi kelapangan rizki
kelapangan hidup itu. Fayaqulu rabbi akraman. Maka manusia biasanya mengatakan Allah itu memuliakanku. Allah itu memuliakanku. Allah itu memberi karunia kepadaku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala tabarahu rabbuhu bil faqri, menguji hambanya dengan kefakiran, faqadara alaihi rizqahu fadayyaqa alaihi ma'isyatahu, menyempitkan. Qadara itu menyempitkan, dayyaqa, menyempitkan rizkinya, nyeretke rizkine, fayaqulu rabbi ahanan. Maka manusia mengatakan rabbi ahanan, duh gustiku kok nelongsokeku, nelongsoke awakku. Fa amal insan mutasilun min haisul makna biqauli. Jadi kalau diuji fakir bilang nelongso, gustiku, Tuhanku kok menyengsarakan diriku. Ini watak manusia, ya. Ini watak asli manusia. Diuji dengan kenikmatan, seneng. Tapi bahkan lalai kadang, ya, kayak Fir'aun itu kan kenikmatan. Samud, Ad, ini kenikmatan sampai lalai. Fa akramahu wa na'amu fayaqulu rabbi akraman. Tetapi ketika diuji dengan kesengsaraan, fayaqulu rabbi ahanan, Allah itu menghinakan diriku atau menyengsarakan diriku. Ini sebenarnya tidak boleh, ya. Itu sifat-sifat, ya, kaum Samud, kaum Hud, dan kaum Ad dan juga orang Fir'aun. Ini tidak boleh seperti itu. Maka di dalam hadis Rasulullah itu dijelaskan ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair. Ya. Jadi Kanjeng Nabi itu senang urusannya setiap orang mukmin. Inna amrahu kullahu lahu khair. Semua urusannya itu bernilai kebaikan, itu bernilai pahala orang mukmin. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan tidak ada yang seperti itu kecuali bagi orang mukmin, orang yang beriman. Lah kepiye? In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu. Jika dia diberi kenikmatan, kesenangan, bersyukur. Nah, syukur itu kebaikan bagi orang mukmin. Wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lahu. Dan jika ditimpa musibah, sabar, itu menjadi kebaikan dan pahala bagi dirinya. Ini menikmati hidup itu antara sabar dan syukur, syukur dan sabar. Ini. Jadi jangan kemudian ini fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi. Kalau senang kemudian senang, lupa Gusti Allah. Kalau diuji susah juga nelongso, ngeluh. Ya, lupa Gusti Allah. Orang ngeluh kan hakikatnya lupa sama Gusti Allah. Ya, tetapi ketika kita diuji senang, ingat Gusti Allah. Ini hakikat semua nikmat yang diberikan kita itu adalah karunia Allah. Ya, kesehatan itu kan karunia Allah. Ya. Nikmat punya memiliki anak, ya, tumbuh kembang baik sehat, ya. Ini karunia Allah. Kita diberi kelancaran rezeki, ya, rumah yang baik, ya, jabatan yang baik, misal itu karunia Allah semua. Dan Allah kapan saja bisa mengambilnya. Itu maka itu perlu disyukuri, ya, syukuri dengan senantiasa
mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ditimpa musibah, sabar. Ini sabar. Pasrahkan kepada Allah. Sekecil apapun itu musibah, sampai yang sebesar apapun itu perlu disabari. Ya. Dan namanya sabar itu tidak ada batasnya. Yang penting adalah terus menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga berusaha untuk mencari solusinya. Itu sabar. Ini sabar. Jadi kayak semua para nabi itu sabarnya luar biasa. Bahkan ujian yang terbesar yang diberikan manusia itu kepada para nabi. Khususnya nabi-nabi ulul azmi ya. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Ini namanya ulul azmi. Ini ujiannya luar biasa. Ini ujiannya luar biasa. Khususnya Nabi Muhammad ujiannya itu luar biasa. Tapi sabarnya juga luar biasa. Jadi misal Nabi Muhammad itu pernah berdakwah di Taif. Ya. Berharap penduduk Taif yang masih memiliki hubungan kerabat dengan Nabi Muhammad itu nanti mau menerima dakwah Rasulullah. Penduduk Taif. Tapi sebelum Rasulullah SAW sampai di Taif, penduduk Taif ini sudah dihasut oleh orang kafir Quraisy. Jangan terima dakwahnya. Kalau sudah sampai usir. Bahkan diminta mengusirnya itu ya dilempari batu. Maka ketika Rasulullah SAW sampai di Taif, penduduknya langsung menolak. Tidak hanya yang tua-tua saja, semua penduduknya baik yang tua ataupun yang muda itu menolak Rasulullah dan dilempari batu. Kenapa mudah dihasut? Lah, sampai Rasulullah itu berdarah-darah. Jadi kakinya berdarah, wajahnya itu berdarah. Sampai kemudian Rasulullah SAW sudah keluar dari Taif, ya, ditawari malaikat, pripun jika saya suruh malaikat yang ada di situ di gunung itu untuk mencabut gunung dan membinasakan kaum Taif. Tawaran yang gampang saja diterima Kanjeng Nabi. Tetapi Rasulullah SAW tidak seperti itu dakwahnya. Jadi Rasulullah itu berdakwah untuk mengajari manusia, bukan untuk membinasakan manusia. Meskipun beliau sendiri ya dilukai oleh orang tersebut, tetapi tetap luar biasa. Saya berdoa kepada Allah agar Allah nanti berkenan memberikan hidayah kepada mereka. Seandainya tidak kepada mereka, semoga anak cucu mereka itu nanti masuk Islam. Dan terbukti ya. Jadi setelah Fathu Mekah ya, atau sebelum Fathu Mekah itu penduduk Taif itu banyak beriman. Dan ketika masa Abu Bakar banyak kelompok-kelompok yang murtad ya, karena menganggap setelah Rasulullah meninggal maka tidak lagi ada kewajiban beriman. Nah, orang-orang Taif ini mampu menjaga keimanan mereka. Orang-orang Taif mampu menjaga keimanan mereka. Ini doa Nabi, Allahumma ighfir li ummati fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah umatku, mereka itu belum tahu. Ini sabarnya Kanjeng Nabi itu sampai beliau meninggal dalam membimbing umat Rasulullah, umat manusia ini. Sabarnya luar biasa. Nah, kita perlu mencontoh Rasulullah dalam kesabaran. Memang enggak mudah ya, tapi memang ini ya, perlu kita ya kita contoh, kita tiru. Kalla balla tukrimunal yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna turasa aklan lamma wa tuhibbunal mala hubban jamma.
Jadi antara sabar dan syukur itu, maka Allah Subhanahu wa taala sampaikan kalla balla tukrimunal yatim. Kenapa kok manusia diberi kesenangan bisa lalai, diberi ujian bisa gak sabar, mengaku bahwa Gusti Allah itu wis gak seneng, wis gak ridho, wis nyengsarakan diriku, membiarkan diriku ini. Seperti itu kenapa? Kalla la tukrimuna, kalla balla tukrimunal yatim. Ya. Maka disinilah kalla bal la tukrimunal yatim. Qul ya Muhammad lahum bal lakum ahwalun asyaddu syarran min dalikal qaul. Anallahu yukrimukum bi kasratil mali fala tu'adduna ma yulzimukum fihi fa innakum la tusinuna ilal yatim wa la ta'rifuna haqqahu. Jadi terkadang manusia itu diuji harta, tetapi tidak mau atau pelit dalam hal mengeluarkan harta kepada orang lain, pada khususnya orang-orang yang membutuhkan. Kalau di sini dicontohkan pada anak yatim. Ya, di anak yatim itu adalah orang yang meninggal bapaknya ketika dia masih kecil, itu yatim. Ya. Balla tukrimunal yatim. Wala tahadduna ala ta'amil miskin, la yahuddu ba'dukum ba'dan ala it'amil miskin. Atau juga tidak mau memberi makan pada orang miskin, berbagi. Ini contoh, maksudnya sedekah. Nah, sedekah seperti yang kita kaji, sedekah itu umum. Ada yang bersifat wajib, misal zakat fitrah atau zakat mal, itu kan wajib sedekah. Ya. Ada juga yang bersifat ya tidak wajib, ya, sedekah. Dan ada juga yang bersifat materi, ya, kayak tadi sedekah bisa dengan harta ya, dan lain-lainnya. Ada juga yang non materi, ya, misal tabassumuka li ajia ahika sedekah, walau antal ka akhaka biwajhin thaliq sedekah. Tersenyum kepada orang lain, itu kan orang diloroi, nah, melewati orang kan tersenyum, monggo, ya. Itu kan sedekah toh. Nah, ini bagian dari sedekah yang diajarkan oleh Rasulullah. Kalau kita melewati tetangga atau orang lain itu tidak, nah ini berarti tidak sedekah. Jadi itu kita mengikuti ajaran Kanjeng Nabi. Nah, orang Jogja itu luar biasa itu. Jadi pada orang yang kenal atau tidak kenal itu ngeloroi dan guyu. Nah, ini luar biasa itu. Ibu saya kemarin dari Kudus ke sini itu setiap ini ada orang lewat kok diloroi itu. Luar biasa ya, kagum itu. Orang Pantura ke Jogja. Ini kagum. Jadi seperti itu. Nah, ini ternyata praktek dari apa yang diajarkan Rasulullah. Dan itu sedekah. Ya, itu ada hadisnya. Wa kullu tasbihatin wa kullu tahlilatin wa kullu takbiratin wa kullu tahmidatin shadaqah. Setiap tahlil ya, la ilaha illallah, setiap tasbih subhanallah, setiap tahmid alhamdulillah, setiap ya takbir Allahu akbar, itu yang kita tasbih, kita zikirkan, itu sedekah gitu. Berarti banyak zikir, banyak tahlil juga itu adalah banyak sedekah. Wa tu'inur rajula 'ala dabbati shadaqah. Membantu orang lain juga disebut sebagai sedekah. Jadi ada sedekah materi, ada sedekah non materi. Dulu misal Bu Tuti itu Ibu Prof. Dr. Tuti Alawiyah, saya pernah ya belajar sama beliau itu yang ngajari sedekah dengan ilmu ya. Kalau tidak bisa dengan harta, kalau tidak bisa dengan tenaga, kalau tidak bisa lagi ya dengan doa. Nah, itu salah satu ajaran Ibu Tuti Alawiyah rahimahullah. Nah, ini
balla tukrimuna al-yatim wa la tahadduna 'ala ta'amil miskin. Jadi kalau kita diberikan kurnia Allah Subhanahu wa taala kenikmatan, kekayaan, ya, itu jangan sampai lupa pada anak yatim, orang-orang miskin atau orang-orang yang membutuhkan seperti itu. Atau watakuluna turasa akal lama. Ini maksudnya adalah jangan sampai juga memakan harta at-turasa aklan jami'an. Turasa watakuluna turasal yatama aklan jami'an. Memakan harta warisan anak yatim. Dipangan kabeh aklan jami'an fa innakum tajma'una nasibahum ila nasibikum. Ya. Misal ada seorang ayah meninggalkan anak yatim. Ini anak yatim ini punya warisan. Kalau laki-laki berarti itu kan asobah binafsi. Ya, setidaknya nanti dibagi sesuai dengan ketentuan warisannya. Misal ada meninggalkan istri dan anaknya misal. Maka istrinya karena ada anaknya, ya istrinya mendapatkan 1/8, ya, 1/4 dan 1/4. Jadi kalau ada anaknya itu 1/8. Berarti sisanya adalah anaknya. Ya, sisanya adalah anaknya. Maka jangan kemudian anaknya ini dimpek kabeh. Jadi bagian anaknya itu dijaga. Nah, karena masih anak kan harus disimpan oleh yang menanggung sebagai penanggung jawabnya. Nah ini, dan ini ternyata banyak sekali kasus-kasus seperti ini, memakan harta anak yatim. Ya. Kalau orang dulu itu hanya diijoli sarung, gitu. Disunatnya diijoli sarung, bariku tanahnya dipek kabeh, dan itu banyak. Wa tuhibbunal mala hubban jamma ay kasiran wa hadha isra ila akhdhi malil yatim. Ya, jadi wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan manusia itu seneng banget wa tuhibbuna lan seneng ingsun lan seneng panjenengan sedaya al mala ing harta hubban jamma kanthi atau kelawan hubban seneng jamakan wakeh. Jadi manusia itu dengan harta itu seneng banget. Maka di dalam bahasa Arab al-malu sumiyal malu lianna al-insan yamilu ilaihi ay mala ilaihi. Yamilu bihi al-insan. Jadi karena mal itu artinya condong, seneng. Ya kan disebut harta itu mal. Jadi bahasa Arabnya itu malun. Karena manusia itu condong kepada itu harta. Nah, manusia wataknya itu seneng harta. Ono wong sing ra seneng duit. Ora ono. Ya. Itu mesti. Hanya saja Islam itu memberikan ya, arahan ada namanya az-zuhdu bid dunya ya. Berlaku zuhud terhadap dunia seperti yang kita kaji sebelumnya ya, dalam kajian Riyadhus Shalihin. Ini watak manusia. Nah, maka disinilah perlu biar kita tidak seperti kaum Ad, kaum Tsamud atau Fir'aun yang punya kenikmatan kemudian lari kepada Allah Subhanahu wa taala, atau diberi kekayaan kemudian lalai dengan orang lain. Nah, ini perlu kita berbagi pada orang lain. Diberi kenikmatan syukur. Syukurnya ya dirasakan, alhamdulillah, juga dibagi-bagi pada orang lain. Islam itu sebenarnya menyuruh, misal zakat itu tidak banyak, cuma 2,5% saja, enggak banyak. Katakanlah kalau 50 juta dalam setahun, kemudian hanya disedekahkan, dizakatkan hanya 1.250.000 misal, 2,5%-nya. Ini enggak banyak. Ya, tetapi itu lagi, kalau masih ada sifat bakhil, sifat tidak pernah syukur kepada Allah, itu mengeluarkan itu adalah berat. Ya, mengeluarkan itu adalah berat. Begitu juga dengan sedekah. Ya, kita kalau ada kelapangan itu disedekahkan.
meskipun sedikit. Bahkan Rasulullah itu mengatakan walau bisyikki tamroh, meskipun secuil setengah kurma. Nah ini coba monggo masuk tego misal kita punya kurma satu kemudian kasih secuilnya itu kecuali santri gitu. Sitik-sitik dibagi cuil-cuilan itu kecuali anak santri mbak wan siji bagi wong 5 iso kerupuk siji bagi wong akeh juga bisa. Walau bisyikki tamroh, itu sedekah itu boleh meskipun secuil di kurma itu ya itu dikatakan sedekah ya, sehingga ketika kita ingat kepada Allah di waktu susah baik di waktu lapang ta'arraf ilallahi firraha, maka Allah akan ingat kepada kita di waktu sempit, di waktu susah. Di hidup itu seperti itu, diingat kepada Allah di waktu lapang, Allah ingat kepada kita di waktu susah. Maka fadkuruni adkurkum, ingat kepadaku, aku ingat kepadamu, itu kata Allah. Tapi nasullaha fanasiyah. Tapi kalau manusia itu lupa kepada Allah, maka Allah akan melupakan manusia. Kayak Ad, Samud, ya, Fir'aun itu. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, mungkin ini yang menjadi kajian kita pada hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan tentang ayat berikutnya, ayat ke-21 sampai selesai. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dengan hidayahnya, mencurahkan kita dengan limpahan rahmatnya, dan senantiasa meridhoi kita, senantiasa menjadikan kita orang-orang yang senantiasa mengikuti dan meneladani Rasulullah SAW, dan berharap kita mendapatkan syafaat Rasulullah SAW di hari kiamat ya. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.